Oke, sip. Oke. Assalamualaikum. Baik, kita mulai ya teman-teman semua. Untuk presentasi hari ini direkam di hari Jumat tanggal 25 Mei 2022, 26 Mei 2022, mohon maaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk yang melihat. Hari ini kami dari kelompok ketiga, itu yang berisikan CPL Rizky, saya sebagai moderator dan juru bicara kedua. Mohon maaf, juru bicara ke pertama, dan selanjutnya ada Lingga Yulianda dengan juru bicara kedua, dan sebagai operator juga. Baik, teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan saja untuk presentasinya. Untuk juru bicara pertama, untuk bisa mulai membawakan presentasi, dimulai dari saya sebagai juru bicara pertama. Baik, di sini ada penelitian etnografi. Oke, penelitian etnografi. Oke, apa sih pengertian dari penelitian etnografi? Nah, suatu penelitian atau berfokus pada penelitian sosiologi tentang kebudayaan di suatu daerah, baik itu secara geografis, pekerjaan, pengangguran, dan masyarakat lainnya. Dan di sini kurang lebih ada 3 metode pengumpulan data. Pertama ada observasi, yang berisikan uraian naratif, tabel, diagram, dan artefak tambahan yang membentuk penceritaan. Selanjutnya ada dokumen atau kutipan dokumen, dan wawancara atau kutipan. Mohon maaf. Oke, selanjutnya, dan dewasa ini, para praktisi melakukan penelitian etnografi di dalam organisasi dan masyarakat dalam segala bentuk. Nah, ahli etnografi melakukan studi persekolahan, kesehatan masyarakat, perkembangan pedesaan dan perkotaan, konsumen dan barang konsumsi, serta arena manapun. Nah, di sini ada konsep kunci dan peristilahan. Nah, metode etnografi atau ethnographic method dimulai dengan pertama, pemilihan tentang suatu budaya. Kedua, tinjau kepustakaan. Dan terakhir itu, identifikasi variabel yang menarik dalam etnografi ini. Selanjutnya, ini ada jenis-jenis penelitian etnografi, kurang lebih ada 6. Ada etnografi makro, ada etnografi mikro, ada perspektif emix, ada perspektif etik, ada simbol-simbol, ada pengetahuan yang diucapkan, dan ada pemulaan kultural. Nah, prinsip-prinsip metodologis penelitian etnografi yang dikatakan oleh Hammersley dari tahun 1990 dalam Genzuk 2005 halaman 3 mengemukakan 3 prinsip metodologis yang digunakan untuk menyediakan dasar pemikiran terhadap corak metode etnografi yang spesifik, kurang lebih ada 3. Ada naturalisme, pemahaman, dan penemuan. Nah, untuk prosedur penelitian etnografi itu diibaratkan seseorang penjelajah yang mencoba memetakan suatu wilayah hutan belantara. Nah, dimulai dari suatu masalah umum, mengidentifikasi ciri-ciri utama dari wilayah tersebut, mendeskripsikan wilayah kultural, mengumpulkan informasi, menapak berjalan pertama satu arah, menyelidiki rute tersebut, dan memulai penyelidikan satu arah baru. Nah, penjelajah akan sering membaca kompas, memeriksa arah matahari, membuat catatan tentang tanda-tanda yang menonjol, yang menggunakan umpan balik dari setiap pengamatan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan lagi untuk juru bicara 2, untuk Lingga Julianda sebagai juru bicara 2, dipersilahkan. Oke, selanjutnya itu prosedur untuk penelitian etnografi itu sendiri. Pertama itu ada urutan linear dalam penelitian ilmu sosial. Di sini menurut MC Cord dalam penelitiannya tentang kriminalitas, kriminalitas mengikuti prosedur urutan linear. Mereka menyusun suatu prosedur penelitian untuk melihat apakah model peranan orang tua mempengaruhi anak-anak untuk mengatasi perilaku kriminal atau menghindari perilaku tersebut. Lanjut. Ya.
Lanjut, Kak. Oke. Nah, di sini itu ada konsep dari urutan linearnya, yaitu ada tahap pertama itu ada mendefinisikan suatu masalah penelitian. Lanjut tahap kedua ada merumuskan hipotesis. Tahap ketiga itu membuat definisi operasional. Tahap keempat itu merancang instrumen penelitian. Tahap kelima mengumpulkan data. Tahap 6 menganalisis data. Tahap ketujuh itu menggambarkan kesimpulan. Dan tahap 8 itu melaporkan hasil. Namun di slide ini kita bisa lihat bahwasanya penelitian etnografi itu jarang menggunakan prosedur linear semacam konsep tersebut. Boleh dilanjut, Kak? Nah, selanjutnya ini ada siklus penelitian etnografi. Nah, menurut Spradley, itu prosedur penelitian etnografi bersifat siklus, bukan bersifat urutan linear. Dalam penelitian ilmu sosial, prosedur siklus penelitian etnografi itu mencakup 6 langkah. Pertama itu ada pemilihan suatu objek etnografi, di mana hal ini dilakukan pertama kali, yaitu mempertimbangkan ruang lingkup dari penyelidikan mereka. Lanjut, ada pengajuan pertanyaan dari penelitian etnografi itu sendiri. Nah, di sini ada terdapat 3 jenis utama pertanyaan penelitian etnografi, yaitu pertama dimulai dengan pertanyaan deskriptif seperti siapa orang yang ada di sini, apa yang mereka lakukan, atau apa latar fisik situasi sosial ini. Nah, pertanyaan seperti ini akan membimbing observasi agar lebih berfokus. Lanjut, yang ketiga itu ada pengumpulan data etnografi, di mana dengan cara observasi partisipan dapat mengamati aktivitas seseorang, karakteristik fisik, situasi sosial, dan apa yang akan menjadi bagian dari tempat kejadian. Lanjut, ada pembuatan rekaman etnografi. Di sini mencakup pengambilan catatan lapangan, pengambilan foto, pembuatan peta, dan penggunaan cara-cara lain untuk merekam observasi. Lanjut, ada analisis data etnografi. Di sini peneliti etnografi itu menganalisis data lapangan yang dikumpulkan dari observasi partisipan untuk menemukan pertanyaan. Dan terakhir itu ada penulisan sebuah etnografi. Boleh dilanjut, moderator? Lanjut. Di sini ada petunjuk umum pekerjaan lapangan. Nah, pertama ada pengambilan catatan lapangan bersifat deskriptif. Lanjut, ada kumpulkan suatu variasi informasi dari perspektif yang berbeda. Ada validasi silang dan triangulasi oleh pengumpulan jenis berbeda dari data. Lanjut, ada gunakan kutipan, pilihan informan kunci secara bijak, dan gunakan mereka secara hati-hati. Dan terakhir itu, sadari dan peka terhadap tahap yang berbeda dari pekerjaan lapangan. Lanjut. Nah, di sini ada petunjuk ringkas juga untuk ketika kita ingin melakukan penelitian etnografi secara wawancara. Nah, pertama, ajukan pertanyaan secara jelas. Ajukan satu pertanyaan pada waktu yang sama, lalu komunikasikan secara jelas apa informasi yang diinginkan, dengarkan dengan penuh perhatian, lanjut, pelihara kenetralan terhadap isi tanggapan spesifik. Lanjut, ada pahami perbedaan di antara wawancara mendalam dan interogasi. Dan terakhir itu, hindari pertanyaan yang mengarahkan. Lanjut. Nah, di sini ada dokumen lokasi. Di samping observasi partisipan dan wawancara, para peneliti etnografi ini dapat menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Nah, seperti budget, iklan, deskripsi kerja, ataupun yang lainnya.
Nah, di sini ada deskripsi kualitatif. Ini tujuannya untuk membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi di lingkungan di bawah pengamatan dan dapat mendeskripsikan secara detail dan dari pertanyaan tersebut, dan hal ini merupakan kualitas esensial dari perhitungan kualitatif. Boleh dilanjut. Nah, lanjut ada penerapan penelitian etnografi dalam bidang pengajaran bahasa. Menurut Johnson, terdapat 2 fokus umum studi etnografi yang secara khusus relevan dengan pemerolehan dan pengajaran bahasa, yaitu ada etnografi pendidikan dan etnografi komunikasi. Johnson mengutip seorang ahli etnografi khusus dalam bidang etnografi sekolah, mendefinisikan sebagai studi tentang suatu atau semua proses pendidikan dan proses enkulturasi yang berhubungan dengan sekolah dan persekolahan intensional, termasuk aspek-aspek sekolah yang berhubungan dengan kehidupan seperti peer groups. Nah, untuk etnografi komunikasi ini sendiri mengkombinasikan pandangan antropologis dan sosiolinguistik pada studi perilaku komunikatif, sebagaimana fungsinya dalam konteks budaya. Karya dalam bidang ini berpusat pada apa yang diperlukan si pembicara untuk dapat berkomunikasi secara layak dan efektif dalam suatu komunitas wacana. Oke, baik. Terima kasih untuk juru bicara 2, Ningga Yulianda, atas perhatiannya dan presentasinya. Baik, kita sudah ada di penghujung acara atau di penghujung presentasi. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Cepil Rizky dan Ningga Yulianda mewakili. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.